Trio yang biasanya lantang, penuh ocehan, rajin nyerocos ke publik, tiba-tiba berubah 180 derajat. Tidak ngomong panjang, tidak cengengesan, tidak berapi-api. Publik heboh. Spekulasi liar bermunculan. Banyak yang curiga. Lambe mereka dijahit Polda Metro Jaya? Dalam video ini kita kupas habis. Kenapa mereka mendadak diam? Kok mental mereka seolah drop? Kenapa dukungan makin sepi? Benarkah ruang manuver mereka makin sempit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Roy Suryo, Tifa Fauzia, dan juga Rizmon Sianipar kini tak segarang beberapa waktu yang lalu. Kita ketahui sendiri teman-teman, 3 tokoh teroris ini sudah diperiksa bahkan hingga 9 jam oleh Polda Metro Jaya. Dan rasa-rasanya Roy Suryo kena mental teman-teman karena diperiksa 9 jam nonstop. Mungkin dirinya takut juga kalau misalnya harus kembali ke hotel rodeo atau sel tahanan seperti beberapa waktu yang lalu ketika dirinya terganjal atau ya ini terkena kasus meme stupa. Ini Roy Suryo rupanya memang adalah salah satu mantan residivis teman-teman. Karena dulu pernah menghina Pak Jokowi lewat mengunggah ulang memes Candi Borobudur yang diedit dengan wajah Pak Jokowi. Jadi jelas kalau misalnya kini kalau ini Roy Suryo kembali teman-teman dijerat dengan hukuman yang lebih berat, kayaknya Roy Suryo bakal balik lagi ke hotel rodeo. Yang menarik teman-teman, Roy Suryo kini sudah tak lagi mengejar soal ijazah, malah sekarang mainnya defensif. Tidak lagi koar-koar di berbagai TV, di berbagai media sosial seperti sebelum diperiksa. Kayaknya Roy Suryo memang sudah tahu kalau misalnya ya nggak akan ada kemungkinan dirinya bisa lepas, bisa bebas, bisa memenangkan persidangan. Karena ya kita hitung-hitung saja, ini ada 3 lembaga kredibel yang menjamin bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Yang pertama pihak UGM, yang kedua lab forensik, yang ketiga Bareskrim Polri sudah menjaminkan bahwa hal ini ijazahnya itu asli. Jadi kalau misalnya Roy Suryo masih kekeh menyebut itu palsu, maka Pak Jokowi teman-teman punya hak untuk melaporkan Roy Suryo dan juga polisi bisa teman-teman yang memasukkan pasal-pasal yang sudah kita tahu sendiri. Nah hari ini kita bakal mendengarkan secara langsung bagaimana respon dari Pak Jokowi, respon dari pengacara Pak Jokowi, dan juga respon dari Roy Suryo soal perkara ini. Dan apakah benar Roy Suryo diam-diam menghubungi pengacara Pak Jokowi untuk meminta bertemu Pak Jokowi guna minta maaf? Nah, ini menarik teman-teman untuk kita simak. Nah, tanpa panjang lebar, kita bakal langsung masuk ke informasi selengkapnya. Keton ya guys ya, keton. Ketonnya apa? Kita lihat, katanya dirinya pernah kuliah di Yamaguchi ataupun di luar negeri ya guys ya. Tapi Bang Michael Sinaga. Ya. Mas Roy, ini teman-teman di FDI yang di luar negeri. Ya. 25 negara khususnya yang di Sydney itu menanyakan apa hasil atau progres ketika kemarin diperiksa lalu tidak ditahan. Nah, silakan Mas Roy. Pertama-tama saya selaku pribadi dan juga selaku perwakilan dari RRT ya. Kita lihat aja nih, Roy jadi kalem gini teman-teman. Salah minum obat kayaknya Pak Roy. Biasa kan sambil ketawa-ketawa Pak Roy itu. Sekarang lebih kalem. 25 negara yang telah memberikan support, atensi, apapun itu ya, apapun bentuknya ya. Ada doa, ada juga harapan, bahkan juga berbagai WA saya terima dari teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dan itu adalah sangat-sangat membantu kami di dalam menguatkan kami ya, moral kami. Dan alhamdulillah pemeriksaan selaku tersangka kemarin pada hari Kamis 13 November berjalan dengan lancar, dimulai pada pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat sampai dengan terakhir itu jam 18.30 ya, 9 jam. Tapi 9 jam tidak terus-menerus ya, gitu, karena ada break juga ketika isoma sholat zuhur 9 jam diperiksa nonstop dan juga break lagi ketika maghrib ya. Intinya begini, kami dibuat BAP, berita acara pemeriksaan
yang mempertanyakan tentang apa yang kami lakukan. Tapi justru itulah kesempatan kami untuk men-challenge ya. Karena pada saat penetapan tersangka seminggu yang lalu ya, itu dikatakan bahwa kami melakukan editing ya atau melakukan rekayasa terhadap ijazah ya gitu. Dan itu yang kami tentang keras. Karena apa yang kami lakukan ini adalah sebuah penelitian ilmiah, sebuah research terhadap kepalsuan ijazah milik Joko Widodo. Dan apa yang kami gunakan adalah software-software yang itu merupakan software yang resmi, ya apa itu ELA, Error Label Analysis, kemudian ada Luminance Gradient, kemudian ada Comparison, dan lain sebagainya. Jadi artinya software itulah yang Nah. Ini teman-teman ya. Roy Suryo itu dituduh ya oleh salah satu tuduhan di Polda Metro Jaya adalah mengedit ijazah Pak Jokowi. Dirinya dulu bilang, enggak, saya nggak ngedit. Tapi selanjutnya, dirinya malah membongkar aplikasi-aplikasi software-software yang digunakan untuk mengedit. Waduh, lah kok ini Roy Suryo bongkar rahasianya sendiri. Ini gimana? Ini baru ngomong saya nggak ngedit, tapi saya menggunakan software-software yang kredibel. Nah, kok itu kan ada bentuk editingnya. Betul nggak? Betul nggak nih? Nih teman-teman ahli editor yang lebih paham soal ini ngomong saya nggak ngedit tapi menggunakan software editing. Ya, gimana nih Pak Roy Suryo? Lanjut lagi deh. Lakukan analisis dan gambar apa adanya yang kita masukkan ke dalam software itu yang dia yang melakukan proses keluar misalnya adalah proses untuk pemisahan warna-warna, kemudian proses untuk melakukan luminance ya, proses untuk memastikan etching ya atau pinggir dan lain sebagainya, sehingga ada analisis berupa foto yang ternyata di bawah harusnya foto itu di bawah cap tapi itu di atas cap. Kemudian ada analisis ketika kemudian tidak muncul watermarknya dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari software dan tidak ada yang namanya editing ya. Editing itu misalnya adalah yang disebut ternyata Dr. Rismon kemarin sempat ditanyakan apakah kenapa Anda melakukan cropping. Loh, yang namanya cropping itu bukan editing. Ya, dalam podcast di Sentana juga saya tadi juga menyampaikan dalam dunia fotografi atau tadi ada Prof. Tono Saksono ya, ada yang namanya fotogrametri ya, jadi pengukuran terhadap sebuah image itu pun juga dikenal yang namanya membedakan antara itu misalnya image itu di crop atau di cut ya, itu apakah melakukan inserting atau melakukan editing atau tidak. Jelas banget bahwa itu adalah kami hanya melakukan sesuai dengan pengetahuan yang ada. Jadi artinya kami jawab kemarin dan kami lakukan itu karena apa? Kami dituduh teman-teman semua itu dan akan dikenakan pasal yang sangat-sangat jahat ya. Kenapa? Karena itu pasal itu selundupan. Harusnya ya laporannya Joko Widodo kan hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah, yaitu pasal 310 311. Tapi kami ditumpangkan dengan pasal yang sangat berat hukumannya, yaitu pasal 28 ayat 2. Gemetar ini, gemetar. Takut dihukum 12 tahun. Itu ancaman hukumannya ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Masih nggak terima kena pasal berlapis ini Roy Suryo. Maka kemarin para termul itu pada teriak-teriak, harus dihukum, harus ditangkap. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Tapi alhamdulillah ya, karena kami kemarin juga melakukannya dengan sangat baik, kemudian tidak ada indikasi kami itu melakukan ya apa ya yang kemudian membuat alasan subjektif untuk dihukum. Kalau alasan subjektif untuk dihukum langsung ya, maksudnya ditangkap, ditahan ya. Kalau dihukum itu kan proses ditahan itu adalah kalau satu ya melarikan diri ya, kedua menghilangkan barang bukti, atau ketiga misalnya melakukan perlawanan atau merusak ya. Nah itulah adalah. Tapi kan kami tidak melakukan itu semua dan bahkan memang ada hak-hak kami yang itu harus dipenuhi oleh Polda Metro Jaya dan itu yang dijadikan alasan kuat untuk Polda untuk kemudian tetap tidak menahan kami, yaitu kami masih diizinkan untuk menambah ahli ya dan juga menambah saksi. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Akhirnya Roy Suryo Panci kali menyerang. ini tak seperti biasanya guys. Kalau debat selalu nyolot lawan pembicaraan lawannya, cengar-cengir meremehkan orang lain. Kali ini mirip tikus yang kena jepitan. Mau kabur nggak bisa, tinggal nunggu panggilan polisi jadi tersangka. Nanti Polda Metro Jaya akan memanggil Anda di tahap penyidikan ini. Anda siap datang? Oh siap.
Pasti ya, kan namanya nanti bukan undangan lagi tapi panggilan. Oh. Trio yang biasanya lantang, penuh ocehan, rajin nyerocos ke publik, tiba-tiba berubah 180 derajat. Tidak ngomong panjang, tidak cengengesan, tidak berapi-api. Publik heboh. Spekulasi liar bermunculan. Banyak yang curiga. Lambe mereka dijahit Polda Metro Jaya? Dalam video ini kita kupas habis. Kenapa mereka mendadak diam? Kok mental mereka seolah drop? Kenapa dukungan makin sepi? Benarkah ruang manuver mereka makin sempit? Dan apa dampaknya ke kasus hukum yang sedang berjalan? Publik itu kadang lucu, kadang serius, kadang santai, tapi kalau sudah melihat orang-orang yang biasanya berisik tiba-tiba diam, wih, langsung jadi detektif mendadak. Dan itulah yang terjadi ketika tiba-tiba 3 tokoh yang selama ini paling lantang, Roy Suryo, Rismond, dan Tipa, mendadak berubah seperti HP jadul kehabisan baterai. Biasanya kalau keluar dari ruang pemeriksaan polisi, mereka itu berasa seperti bintang tamu di acara talk show politik. Penuh gesture dramatis, suara lantang, intonasi naik, dan ekspresi yang dibuat semirip mungkin dengan korban yang sedang memperjuangkan kebenaran. Tapi hari itu, tidak, kosong, sunyi, hening. Mereka tidak muncul di pintu doorstop seperti biasanya. Tuh loh, pintu sakral tempat para wartawan numpuk, siap mengejar, siap merekam, siap menyodorkan mic, seolah sedang menangkap Pokemon langka. Biasanya 3 sekawan ini keluar dengan gaya pahlawan kesiangan, siap membeberkan bocoran, temuan, ketidakadilan, atau sekadar narasi dramatis untuk memancing simpati. Tapi kali ini, mereka memilih jalur lain, jalur belakang, jalur sunyi, jalur yang biasanya dipakai kalau seseorang ingin tak terlihat. Dari sini saja publik langsung curiga. Loh, ada apa? Kenapa diam? Kenapa sembunyi? Dan kecurigaan publik itu bukan tanpa alasan. Karena perilaku ini bukan gaya mereka. Walaupun sering beda pendapat, publik paham satu hal. 3 orang ini biasanya haus kamera. Jadi kalau mereka tiba-tiba menghindari kamera, pasti ada sesuatu yang membuat mereka mati gaya. Kita semua menunggu. Menunggu momen di mana mereka biasanya muncul dan berkata, kami baru saja menjalani pemeriksaan panjang dan kami menemukan sesuatu yang, ya, Anda tahu pola kalimat mereka. Tapi tidak ada itu. Tidak satu pun muncul, tidak satu pun bersuara. Tidak satu pun memberikan breaking news dadakan. Dan ketika 3 orang yang selama ini paling ribut tiba-tiba kehilangan suara, itu bukan fenomena biasa. Itu semacam alarm mental bahwa ada hal besar yang menggerus keberanian mereka. Sekarang, mari kita tarik garis panjang yang menghubungkan perubahan sikap mereka dengan situasi yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar soal mereka tidak bicara. Ini soal bagaimana polisi kini sedang berada dalam fase reformasi yang menarik, dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Ada arahan baru. Polisi tidak boleh lagi menyakiti rakyat, polisi harus ramah. Polisi harus berwibawa tapi elegan. Polisi harus mendidik, bukan menindas. Polisi harus tegas tapi tidak membabi buta. Dan kebijakan baru ini, tanpa disadari, justru membuat situasi Roy Suryo, Rismond, dan Tipa makin sulit. Kenapa? Karena mereka selama ini selalu menampilkan diri sebagai korban yang ditindas polisi. Mereka bisa hidup dari narasi itu. Mereka bisa mendapatkan panggung dari narasi itu. Tapi apa jadinya kalau polisi mendadak ramah? Mendadak lembut, mendadak persuasif, narasi kami dizalimi langsung mati. Tidak bisa lagi dimainkan. Tidak bisa lagi dibumbui. Tidak bisa lagi dijual kepada publik. Dan di titik itulah, ketika narasi mereka runtuh, mental mereka ikut runtuh. Kamera tiba-tiba tidak lagi menjadi panggung. Pemeriksaan polisi tidak lagi menjadi ajang dramatisasi. Dan 3 orang yang biasanya gagah berdiri di depan wartawan kini memilih jalur samping seperti kucing yang baru kena basah hujan. Ditambah lagi, ada rumor panas mengenai Rismond. Ada kabar bahwa dia diperlihatkan satu fakta terkait persoalan Yamaguchi, yang entah kenapa menjadi kata horor bagi orang-orang yang gemar. Ya teman-teman, barusan kita sudah tengok informasi lengkap terkait ya kasus Roy Suryo dan kenapa Roy Suryo kini tiba-tiba jadi pendiam, tidak lagi koar-koar, tidak lagi berteriak-teriak ketika menyampaikan gagasan atau pendapatnya. Kayaknya Roy Suryo benar-benar kena mental teman-teman. Kena mental 9 jam diperiksa, bahkan informasinya sudah mulai ditinggalkan oleh para junjungan atau donatur-donaturnya.
Karena ya simpelnya gini lah teman-teman. Roy Suryo itu saya yakin orang pintar. Dia itu orang pintar. Ya. Tidak mungkin dia akan membuang hidupnya hanya untuk mengejar sebuah ijazah. Kalau misalnya yang nggak ada benar-benar orang yang mau mensupport dirinya. Karena ya pikir saja teman-teman, kalau kita mau membongkar sebuah kasus, ya nggak ada yang mendukung, itu kan samanya bunuh diri. Nah, ketika orang-orang yang mendorong selama ini tiba-tiba lepas tangan, ya alhasil Roy Suryo mulai kelabakan. Roy Suryo kena mental dan kini mulai cari aman. Otomatis nggak lagi banyak koar-koar, nggak bisa lagi teman-teman ya ini ngegas, yang ngomongnya ngegas kayak sebelum diperiksa. Jadi mudah-mudahan Pak Roy Suryo bisa segera taubat, mudah-mudahan Roy Suryo bisa segera sadar. Nah, ya nantilah. Kalau misalnya pintu maaf, saya yakin Pak Jokowi itu pasti akan memaafkan. Tapi kalau urusan hukum kan itu hal yang berbeda. Ya kita bakal terus kawal kasus Roy Suryo. Apakah Roy Suryo akan ditahan? Nah ini bakal menarik untuk kita simak. Ya terima kasih teman-teman. Punya pendapat lain tulis saja di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.